sesuai dengan arahan Pak Gubernur sebagai pemegang saham kami diminta menjadi off-taker. Nah, kami dalam rangka menjawab arahan tersebut tentu mencari produk-produk yang memang mampu berkompetisi di pasaran, sehingga kami membuat semacam namanya model bisnis begitu. Model bisnis ini harus menjawab bahwa pendapatan petani bisa meningkat, bahwa kami sebagai off-taker bisa menjual produknya, bahwa dari sisi perbankan juga perbankan mau memberikan atau menyalurkan kreditnya, sehingga proses petani milenial ini betul-betul melalui sebuah proses yang cukup panjang dan asesmen yang begitu ketat, karena tidak boleh gagal, Kang. Kenapa? Karena kegagalan di tahap 1 ini akan menyurutkan langkah di tahap berikutnya. Tetapi kesuksesan di tahap ini tentu akan menjadi pemantik semangat untuk tahap-tahap berikutnya. Dari sisi sektor pertanian yang sudah sampai hari ini tahapnya sudah selesai verifikasi dan klarifikasi atau kami sebut proses sinkronisasi, itu di komoditi tanaman hias. Dan tanaman hias ini insya Allah akan ekspor ke 6 negara Eropa. Jangan salah paham bahwa tanaman hias yang dimaksud itu tanaman hias yang sekarang tren di Indonesia, bukan. Tapi memang tanaman hias yang memang menjadi kebutuhan masyarakat di Eropa sana. Kemudian dari sektor peternakan, itu yang hampir selesai proses sinkronisasinya adalah dari klaster peternakan puyuh, burung puyuh. Nah, itu mudah-mudahan dalam 1-2 pekan ini bisa selesai dan bisa segera masuk ke proses pengajuan full. Kemudian dari sektor perikanan itu adalah ikan nila dan udang. Ikan nila sudah mulai budidaya, udang masih dalam proses penghitungan sinkronisasi dan mulai magang. Untuk klaster kehutanan, kemungkinan yang akan masuk adalah budidaya lebah madu. Tapi ini masih proses klarifikasi dan konfirmasi, masih proses sinkronisasi, belum selesai. Dan terakhir klaster perkebunan. Nah, klaster perkebunan ini mungkin menjadi klaster terakhir dalam petani milenial. Kenapa? Karena nanti konsep yang akan kami ajukan adalah konsep agroforestry. Kenapa konsep agroforestry yang kami ajukan? Karena di dalam perkebunan itu hasil panennya itu lama, 2 tahun. Misalnya kopi gitu, kopi itu ditanam hari ini baru menghasilkan 2 tahun. Kan tidak mungkin petani milenial menunggu selama itu, sehingga kami buatkan konsep yang kami namakan agroforestry. Prinsipnya teknologi itu hadir untuk 2 hal. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas tani atau produktivitas hasil pertanian. Kemudian yang kedua, teknologi itu digunakan untuk menekan atau mengefisiensikan biaya. Jadi apabila ada teknologi yang bisa mencapai 2 tujuan tersebut, pasti akan kami gunakan gitu. Nah, di dalam greenhouse ini ada teknologi, yaitu teknologi drip irrigation atau infus, tetes ya, pengairan tetes. Yang paling penting dari petani itu adalah karakter, karena menjadi petani itu membutuhkan karakter. Pertama, semangat tinggi, pantang menyerah, teliti, telaten gitu kan. Kemudian juga sabar gitu. Dan yang paling penting dari semua itu adalah memiliki nyali yang besar. Ya, insya Allah saya yakin Indonesia akan hebat kalau petaninya hebat.